Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawwal hama ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali bersua dan berjumpa. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Dan mudah-mudahan nikmat ini akan terus dawam, langgeng ya, untuk kebaikan kita. Sahabat yang dicintai Allah, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun sahabat berada. Kita ketahui bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya ini adalah nikmat tatap muka. Ya. Nikmat tatap muka, nikmat ketemu itu, nikmat berjumpa. Ya, kita ngerasa waktu pandemi ya, di saat kita dibatasi segala aktivitas itu, ya hanya untuk jumpa aja susah, ya orang saling curiga, bahkan di masjid saja dibatasi, harus renggang, harus apa. Bahkan kita sempat beberapa bulan itu ya sama sekali tidak aktivitas di masjid. Nah begitu kita boleh lagi aktivitas di masjid, bisa jumpa dengan yang lain, rasa bahagia dan gembira itu Masya Allah luar biasa. Karena ternyata memang itulah dia fitrahnya manusia. Fitrahnya adalah makhluk sosial. Fitrahnya itu berjumpa dengan yang lain. Fitrahnya itu komunikasi. Jadi kalau hanya diminta untuk berdiam diri dan sendiri, ya dia menyalahi fitrahnya sehingga tidak nyaman gitu ya. Nah, saya tidak bicara tentang nyaman atau tidak di saat kita tidak boleh ketemu atau tidak ketemu orang, bukan. Ya. Tapi ingin mencoba bersama dengan para sahabat sekalian menelaah ya, kandungan makna surah Al-Asr. Yang semua dari kita pasti sudah hafal, semua dari kita pasti sudah paham. Ya. Tapi mengingatkan kembali kandungan dan kaidah yang ada dalam surah Al-Asr ini. Karena Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan kalau Al-Quran itu tidak turun ayat yang lain, cukup ayat dalam surah Al-Asr ini sudah menjadi ya sudah cukup menjadi pengingat bagi kita sebagai manusia. Dan ternyata memang betul. Memang kita tidak bisa mendalaminya dengan begitu dalam dengan kesempatan yang singkat ini, tetapi minimal ini bisa mengingatkan kita. Kenapa sang imam sampai mengatakan begitu ya dalam surah Al-Asr ini. Bahkan ada beberapa riwayat beberapa orang saleh itu kalau berjumpa dengan yang lain itu tidak melewatkan pertemuan mereka ini dengan membaca di antara mereka surah Al-Asr. Ya, coba Masya Allah tuh ya. Kalau kita tadi sampaikan bahwa pertemuan itu ya atau perjumpaan itu sesuatu yang membahagiakan, ternyata orang-orang soleh ya itu tidak berjumpa atau tidak mengakhiri perjumpaan mereka kecuali mereka membacakan satu di antara mereka mungkin surah Al-Asr. Jadi ketemu berdua ngobrol nih, nggak berpisah kalau belum baca surah Al-Asr. Nah, berarti kan dalam banget sebenarnya makna yang ada di dalamnya. Jadi seolah ketika bertemu itu nggak afdol kalau nggak baca surah Al-Asr. Emang ada apa sih? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa dulu orang-orang saleh itu ketika berjumpa satu dengan yang lain itu tidak berpisah kecuali mereka membaca surah Al-Asr. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Yang pertama Allah sampaikan dengan qasamnya. Ya. Wal 'asr. Waw itu waw al-qasam. Waw sumpah. Jadi kalau diartikan ke tempat kita dalam bahasa kita berarti kalimatnya demi Allah, nah, gitu ya. Kalau bahasa kita, kalau wallahi, nah itu qasam tuh ya, wallahi demi Allah. Nah, kalau dalam surah Al-Asr ini wal asri demi masa. Nah, bicara tentang sumpah memang beda hukum, ya.
Kalau kita sebagai seorang hamba hanya boleh bersumpah atas nama Allah, tidak boleh yang lain. Makanya kalimatnya wallahi, billahi, tallahi. Kalau ini dalam redaksi bahasa Arabnya, ya. Bahasa kita mungkin hanya satu redaksi aja, ya. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau ingin sumpah hanya ini bolehnya, nggak boleh dengan yang lain. Demi bintang, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Demi matahari, tidak boleh. Nah, kalau dari sang pencipta bersumpah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, Rabbul Alamin bersumpah, maka Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Bersumpah dengan makhluknya, matahari makhluknya, waktu duha makhluknya. Ya. Nanti bersumpah lagi dengan misalkan wassama'i wattariq, ya, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan yang datang di malam hari, bersumpah dengan makhluknya. Termasuk di sini wal asri, Allah bersumpah dengan al-asr, waktu asar. Tapi ada yang mengatakan asrun di sini, kalau bahasa Arab tuh asrun itu juga artinya masa. Jadi bukan hanya identik pada asar atau waktu asar, tidak, tapi asrun adalah masa, waktu. Jadi demi masa, demi waktu. Nah, ada rahasia ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah dengan makhluknya. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya, kecuali memang makhluknya itu memang ada nilai yang ingin Allah sampaikan di sana. Ya. Ada nilai yang ingin Allah ingatkan di sana. Maka biasanya selalu berkesesuaian. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka akan ada pesan di kalimat atau ayat selanjutnya yang pasti berkesesuaian dengan sumpahnya. Termasuk di sini. Wal asri, demi masa. Dan ini adalah sumpah dari Allah. Berarti setelahnya ini hukum sumpah gitu, biasanya kita sendiri sebagai makhluk kalau bersumpah pasti untuk meyakinkan sesuatu yang besar gitu. Nggak mungkin kalau cuma perkara sepele pakai sumpah, itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin demi Allah, ya, saya mau mandi. Kalau cuma mau mandinya nggak usah pakai demi Allah lah, gitu ya. Pasti untuk sumpah dengan sesuatu yang besar gitu. Demi Allah, saya tidak mencuri. Nah, itu kan mungkin untuk meyakinkan dengan. Tapi kalau demi Allah saya sudah mandi, ya mandi aja nggak perlu pakai sumpah gitu kan. Artinya sumpah itu untuk sesuatu yang besar. Nah, termasuk di sini kalimat wal asri, demi masa, berarti Allah bersumpah dengan makhluknya. Selanjutnya akan ada sesuatu yang besar, dan ternyata sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kalimat sesudahnya, ayat sesudahnya itu menjadi berat buat kita karena Allah memberikan statement pada kita. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi. Aduh, berat ini buat kita. Kita manusia. Ya, kita manusia. Kita bukan jin, kita bukan malaikat, kita manusia. Berarti yang dimaksud ayat itu kita. Innal insana la, sungguh, kalimat itu la, ada takkid di sana ya. Jadi kalau mau bahasa Indonesianya itu sesungguhnya semua manusia sungguh dalam kondisi merugi. Aduh, berat. Berarti saya, sahabat, ini masuk dalam ayat ini kita lagi rugi. Rugi kalau cuma di mata manusia, ya oke lah ya. Orang anggap kita rugi, ya kita sedih, tapi hanya makhluk yang anggap. Tapi ini pencipta yang menganggap kita rugi. Khalik menganggap kita rugi. Rugi engkau. Oh, berat kan ya? Ya kan? Ini kalau mau digampangkan begitu kan ini ucapannya itu atau firmannya ini untuk manusia, kan kita manusia, jadi seolah rugi engkau. Waduh, gitu kan? Allah katakan kita rugi, berat itu. Makanya udah diawali dengan sumpah, lalu statementnya itu berat. Demi waktu engkau rugi. Oh, itu ya. Kalimatnya berat, ini kalimat berat. Jadi kita langsung introspeksi dulu. Ya Allah, saya rugi ya. Ya Allah, saya rugi. Semua rugi. Jangan anggap yang rugi yang miskin aja dalam hidup. Enggak. Yang kaya juga rugi. Jangan dianggap yang ganteng aja yang enggak rugi, yang jelek rugi. Enggak, jelek, ganteng, cantik, rugi semua, rugi.
Jangan yang dianggap yang rugi itu yang muda aja karena belum tua. Enggak, tua muda rugi. Semua rugi. Tapi yang membuat kita merasakan ada harapan kebaikan karena Allah lanjutkan dengan satu huruf, ya. Huruf pengecualian. Ya, ini istithna, ya. Illa, kecuali, langsung. Ya. Jadi bahasanya demi waktu kamu rugi kecuali, masih ada kecuali itu, gitu ya, masih enak. Ya, apapun tuh kalau ada kecuali, ya, kecuali ini adalah sesuatu yang melegakan. Ya, kecuali ini adalah sesuatu yang melegakan. Kamu masuk penjara kecuali kalau itu masih ada kecualinya, gitu ya. Ya, kamu harus bayar denda kecuali, masih ada kecualinya. Tapi kalau udah tanpa kecuali, wah itu berat. Alhamdulillah dalam surat ini ada kalimat illa, kecuali. Nah, ini yang akan menjadi nasihat, ya, di antara para orang-orang soleh itu, gitu. Makanya kita ketika melihat, ya wajar dulu orang-orang soleh itu, ya, mereka perjumpaan itu tidak mereka akhiri kecuali membaca surat Al-Asr ini. Iya betul juga, karena saling mengingatkan. Seolah ketika sebelum berpisah, ingat Allah sudah bersumpah dengan makhluknya bahwa kamu rugi, kecuali. Nah, kecualinya jalankanlah supaya tidak masuk kategori rugi. Ya. Jadi mengingatkan dengan kerugian. Inilah dia nikmatnya hidup dalam iman, gitu ya. Saling nasihat, menasehati. Kenapa? Karena ya akhirnya kita tidak terjebak pada keburukan. Ini yang repot kadang-kadang ketika dia bertemu, ketika dia berjumpa, ketika dia bercengkerama, pertemuannya membuat dia justru terjebak pada kemaksiatan. Kan auzubillah min dzalik. Illa, kecuali. Siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia-manusia itu? Yang disebutkan di awal bahwa mereka itu merugi. Siapa yang dikecualikan? Satu, alladzina amanu. Kecuali mereka yang punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, ya, kepada qada qadar yang baik dan buruk, dan kepada hari akhir. Iman. Ya. Alladzina amanu, yang beriman. Nah, kita cek diri kita ini, kira-kira kita termasuk orang yang beriman tidak? Ya, di antara rukun iman yang ada, cek keimanan kita ini. Iman kepada Allah tidak? Gampanglah untuk ngetesnya, nggak usah pakai teori yang susah-susah. Membuktikan kita ini termasuk orang yang beriman kepada Allah atau tidak, di saat Allah berikan kewajiban pada kita, kita jalankan atau tidak. Udah, itu aja, itu gampang. Allahu Akbar, adzan. Kita dengar di telinga ini, kuping ini dengar adzan. Kita mau ngetes kita ini iman atau tidak, tinggal kita lihat perilaku kita. Dengan azan itu menggerakkan kita untuk sholat atau tidak. Kalau kita nggak tergerak untuk sholat, bahkan justru suara volume TV-nya yang digedekan supaya tidak terdengar suara adzan itu, disitulah berarti iman sedang hilang. Ya. Atau mungkin azan subuh, ya, supaya tidak terdengar, kuping ditempel ditutup dengan bantalnya. Di situ iman sedang hilang. Atau mungkin untuk melihat yang gampang lain, ya, mudahnya, kita mudah melakukan maksiat. Di saat kita mudah melakukan maksiat, berarti itu sedang tidak ada iman dalam hati. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yu'minul as-sarik hina yasrik, ya. La yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada seorang itu yang mencuri, di saat dia mencuri ada iman, itu nggak ada. Pasti tidak ada iman di hatinya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidak ada orang yang berzina, di saat dia berzina itu ada iman di hatinya. Nggak ada. Jadi seolah maksiat ini menafikan iman. Hati-hati. Ya. Kadang-kadang kita nggak ngerasa gitu, atau bahkan naudzubillahi min dzalik, ada orang yang menikmati kemaksiatan. Ya, dilakukan kemaksiatan dia nikmati maksudnya. Dia ribah, dia nikmati ribahnya itu. Dia fitnah, dia nikmati fitnahnya itu. Dia bohong, dia nikmati bohongnya. Ya. Yang lebih parah lagi mungkin kalau masuk kategori dosa-dosa besar gitu ya. Dia membunuh, dia nikmati membunuhnya. Nauzubillahi min dzalik. Dia berzina, dia nikmati zinanya. Dia khamr, dia nikmati khamrnya. Yang begitu kata Rasul, nggak ada iman dalam hati. Ya. Tapi kalau dia masih punya rasa takut dengan maksiat gitu ya, masih ada iman. Jadi ngeceknya kan gampang ya.
Gimana di saat sedang ada datang perintah, bersegera atau tidak? Kalau bersegera, iman masih ada. Di saat ada maksiat, takut atau tidak? Kalau takut, iman masih ada. Ya. Dan ketika masih ada iman, satu kategori yang membuat kita tidak merugi. Tapi baru satu kategori, bukan satu-satunya kategori. Satu kategori yang membuat kita tidak merugi. Ya. Sekali lagi, jangan sampai kita masuk kategori merugi. Ini karena yang menyampaikan merugi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Yang kedua, beramal soleh. Tuh. Jadi bukan hanya sekedar beriman saja kepada Allah, ya saya beriman, tapi menghiasi waktu dan harinya dengan amal soleh. Ada waktu yang berlalu tidak lepas kecuali beramal. Ada waktu yang berlalu tidak lepas kecuali beramal. Ada waktu yang berlalu, jadi gampangnya begini. Mereka yang tidak merugi itu ketika melihat jam, ketika melihat mungkin ini pagi apa duha apa sore apa siang, itu yang terbetik di otaknya itu apalagi yang bisa saya kerjakan dari amal soleh. Nah gitu, ngeliat jam berapa ya, wah ini bisa duha, gitu. Karena ngeliatnya di waktu duha, ya, aduh ini masih ada kosong nih, ya istirahat masih ada waktu, ya masih ada 10 menit lagi. Akhirnya apa? Dia buka handphonenya, dia buka aplikasi Qur'annya, dia baca, ya. Dapatlah 2-3 halaman Al-Quran, dia bersyukur. Itu dia, orang yang gak ngerugi. Ya. Ketika dia dapat rezeki harta, yang dia pikirkan berapa yang bisa saya sedekahkan untuk kebaikan. Itu dia yang tidak merugi, karena dia beramal soleh. Ya. Ketika dia ada kesempatan untuk jumpa dengan orang tuanya, pikirannya gimana caranya supaya bisa membuat orang tua bahagia dengan baktinya. Itu dia amal soleh. Bahkan ketika pilih kerja, itu dia memilih kerja mana ya. Misalkan ada banyak gitu ya, tawaran itu. Dia pilih yang bisa punya nilai amal soleh. Mau pilih mana? Kamu bisanya security kan? Ya, saya bisanya security. Ini ada tawaran 2. Security di pabrik khamer, gajinya gede. Atau security di pabrik sepatu, gajinya kecil. Yang di pabrik khamer 5 kali lipat, ya, daripada yang di pabrik sepatu. Kalau orang yang beramal soleh, dia pilih yang pabrik sepatu dibanding khamer. Khamer sarana maksiat udah nggak ragu ya, nggak ada perdebatan di antara kita. Sepatu, bisa jadi sarana manfaat. Bikin dia security sepatu, dia bikinin sepatu, orang bisa banyak pakai sepatu. Ya, sepatu digunakan untuk sekolah, maka dia dapat pahala dari orang yang sekolah itu. Sepatu digunakan untuk kerja, maka dia dapat pahala dari kerja. Bahkan mungkin kalau dari kerjanya orang yang pakai sepatu itu pulang bawa rezeki, pulang bawa nafkah, dia berikan kepada keluarganya, itu dia juga dapat. Kenapa? Karena dia ada saham untuk bisa mendatangkan kebaikan itu tadi. Coba bayangkan kan? Nah ini amal soleh, niatnya amal soleh. Ya udah. Yang dia pilih yang mendatangkan kesempatan untuk beramal soleh. Makanya yang kedua adalah selain daripada amanu wa amilus sholihat. Nah yang ketiga dan keempat ini penting. Ya, yang ketiga dan keempat ini yang penting. Selain kita beriman, selain kita beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan 3 dan 4 ini dalam satu paket sebenarnya sama. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Yang saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Ya, ad-dinun nasihah. Nabi mengatakan begitu. Bahwa inti dari agama ini sebenarnya nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk para pemimpin, nasihat untuk seluruhnya. Maksudnya bagaimana nasihat untuk Allah? Maksudnya kita nasihatin Allah? Tidak. Nasihat untuk Allah adalah nasihat menasehati di antara hamba untuk mengingat hak Allah. Makanya kalimatnya hak, kalimat kebenaran. Ya. Jadi kita itu jangan jadi manusia yang permisif, gitu. Manusia yang dimajah. Padahal umat ini akan menjadi baik gitu ya. Kalau dia itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Umat ini akan menjadi mulia kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia cuma diem aja, diem, ngelihat keburukan diem, ya.
ya. Kelihatan kemaksiatan diem, ya udah diem aja. Wah, hati-hati malah justru yang seperti ini. Bahkan Allah sampaikan, apa kamu ini merasa aman dengan azabku yang akan mengenai seluruhnya dari kalian. Bukan hanya orang yang bermaksiat saja. Jadi orang yang soleh pun, kalau solehnya itu hanya soleh individu semata, sholatnya aja yang rajin, ya, puasanya aja yang rajin, tapi begitu melihat kanan kirinya ada maksiat, dia diem aja. Ketika melihat saudaranya sedang tergelincir, dia diem aja. Bahkan ketika melihat anaknya aja yang nggak sholat, dia diem aja. Melihat istrinya yang mengumbar aurat, dia diem aja. Hancur sudah begitu. Ya, ini yang disebut dengan manusia yang merugi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan poin 3 dan 4 ini seolah satu paket. Tawasau bil haq, saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Nah, ini jadikan budaya, jadikan budaya. Ya, nggak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga kita dulu aja. Yuk, sebelum tidur, suami nasihati istri, istri nasihati suami. Ini kan kadang-kadang yang nggak lazim. Ya, kalau orang tua nasihatin anak lazim lah. Oh ya begini, kamu mau belajar, kamu sholat, lazim. Tapi kalau suami nasihatin istri atau istri nasihatin suami, yang kayaknya nggak tahu kenapa nggak lazim. Saling dong, saling. Ya, saling itu maksudnya begini. Ya, mungkin sang suami minta sama istrinya, ma nasihatin papa, oh gitu ya. Pa nasihatin mama. Jadi sebelum tidur itu ada saling nasihat, kan enak. Ya. Nah ini juga kadang-kadang kita udah menasehati berat, yang jauh lebih berat lagi nerima nasihat. Nggak tahu kenapa ya, ini bisikan setan itu. Kalau diomongin susah. Atau orang tuh paling nggak suka kalau diomongin. Kenapa? Orang kok paling nggak suka kalau diomongin? Orang paling nggak suka kalau dinasehatin. Padahal itu nyata gitu kadang-kadang. Ya, nah ini juga masalah ya, pastilah kalau kita ngerasa nih sekarang, kalau kita dinasehatin orang kok kita rasanya nggak enak gitu. Kita rasanya tersinggung, kita rasanya marah, kita rasanya nggak suka. Itu merugi itu kita. Merugi. Harusnya kita bahagia. Karena orang yang ada itu menjalankan perintah Allah dengan menasehati kita, ya, sehingga kita punya sarana untuk menjadi orang yang tidak merugi. Ini kadang-kadang enggak. Dinasehati, apalagi kalau yang menasehati itu orangnya mungkin secara strata di bawah dia, gitu ya. Secara ekonomi di bawah dia, langsung, emang kamu siapa? Gitu. Ya Allah, dia nggak ngerasa ini. Kalau sedang dilihat oleh Allah dan mungkin bisa terjebak dalam kerugian. Hati-hati dengan segala apa atribut dunia ini ya, membuat kita akhirnya tidak mau terima nasihat ya. Yang paling hancur adalah mereka yang tidak mau terima nasihat, dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW banyak kesempatan ketika sahabatnya memberikan masukan, beliau terima dengan lapang dada. Ya, karena Nabi faham betul akan hancur satu bangsa ketika orang di dalamnya itu tidak lagi mau saling menasehati. Dan akan jauh lebih cepat kehancurannya ketika orang-orang di dalamnya itu sakit hati ketika dinasehati atau tidak suka ketika dinasehati. Maka bismillah, mudah-mudahan kita orang-orang yang diberikan kemudahan untuk memberikan nasihat. Ya, baik itu dalam kebenaran dan memberikan nasihat dalam kesabaran. Ya, apapun bentuknya lah. Ya, ini sabar dan kebenaran ini kan satu paket sebenarnya. Tapi intinya membiasakan diri untuk saling menasehati, dan terlebih lagi membiasakan diri untuk menerima nasihat agar bangsa kita ini makin jaya, makin besar, ya, memimpin peradaban dunia. Dengan apa? Dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak akan merugi kita sebagai manusia kalau kita beriman. Tidak merugi kita sebagai manusia kalau kita beramal soleh, dan tidak merugi kita sebagai manusia kalau kita saling menasehati. Dengan kebenaran dan kesabaran, mau untuk memberikan nasihat dan menerima dengan lapang dada segala nasihat yang masuk kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu untuk bisa mencerahkan saya pribadi dan kita bersama, dan semoga kita yang hadir saat ini diberikan kekuatan untuk tidak menjadi orang yang merugi di dunia. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.